ini lebih hal-hal yang sifatnya teknikal gitu. Jadi ada banyak forum-forum gratis yang kita buat, Selasa malam pun masih ada gitu ya. Rabu pagi, Rabu malam, hari Jumat malam, Sabtu malam gitu ya. Sampai yang lain-lainnya ya, termasuk mungkin acara rutin. Semalam juga kita ngebahas sampai malam ya, sampai setengah satu malam. Oke, alhamdulillah teman-teman, terima kasih sudah bergabung di acara ngopi. Boleh teman-teman saat ini yang masih, kalau memang banyak mendapatkan manfaat dari acara ini, boleh diajak teman-teman yang lain untuk apa ikut di acara ini. Nah, Rabu malam biasanya memang di pertengahan bulan kita biasanya ngundang ustadz kita, Ustadz Firly. Beliau salah satu memang ustadz di kami, salah satu memang konsultan syariah di kami yang memang ngejaga tentang bisnis proses kami yang harus sesuai dengan syariah, akad-akadnya dan lain-lain. Nah, malam ini sangat menarik temanya teman-teman dan memang sangat dibutuhkan, yaitu temanya tentang marketing properti syariah ya, agency terutama tentang akad-akadnya yang akan kita bahas gitu. Jadi mungkin masih banyak dari teman-teman kita yang, mohon maaf, kita masih berjalan tapi banyak salah. Karena kenapa? Kalau kita nggak benar dalam akadnya, penyelesaian, nanti implikasi hasilnya jadi harta yang salah ujung-ujungnya akan menimbulkan keharaman buat kita. Nah, nauzubillah min dzalik. Kata sahabat Nabi radhiyallahu an Umar radhiyallahu an, beliau ngomong gitu, jangan pernah masuk pasar kalau belum paham muamalahnya. Dan Nabi juga memang mementingkan, nah ini buat kita juga dalam berbisnis, kita paham tentang fikih-fikih bisnis, fikih-fikih muamalah. Salah satunya dalam bidang properti khususnya ya, yaitu dalam bidang marketing maupun dalam bidang keagenan, kereselleran atau agensi. Nah ini kita akan bahas tuntas bagaimana akad-akad yang digunakan. Kita masih ingin serius nggak gitu ya dalam properti, dan bagaimana menjalankan bisnis agensi yang benar kalau supaya akadnya benar, prosesnya benar, hasilnya pun benar. Nah, itu yang akan kita bahas malam ini bersama Ustadz tercinta kita, Guru Handa, ya Ustadz Firly. Insya Allah dia akan memaparkan tentang konsep dasarnya ya, bagaimana proses marketing itu terjadi dan kita harus menyesuaikan aturan fikihnya. Siap? Setuju? Penasaran, teman-teman? Ya, mungkin dari kita masih yang belum paham nih, banyak yang belum paham. Wah, ini akad agensi itu gimana seharusnya gitu ya. Akad-akad marketing kita sebagai developer itu terhadap agent gimana gitu. Dan nah ini masih banyak banget pemahaman-pemahaman di luar yang salah. Misalnya adalah ada samsalo ala samsalo, juala ala juala dan lain-lain yang faktornya seakan-akan terciptanya sebuah MLM gitu ya, multi level marketing yang kepemilikannya belum jelas gitu ya, yang kerjanya yang jelas siapa dan lain-lain. Nah ini jangan sampai kita salah, atau kita sebagai developer salah berakad dengan para agent kita atau reseller kita, agensi kita, atau kita punya in-house, sebaiknya gimana ngiklanin gitu. Jangan sampai akadnya bil ujroh tapi disambung-sambungan terhadap wakalah gitu ya, terhadap samsaro yang memang kalau nggak laku ya kita nggak digaji. Nah ini kalau akadnya ujroh ya fix gitu. Nah ini kita akan membahas semuanya all about tentang marketing, keagenan dan keagensi, akad-akad yang memang berlaku gitu. Mungkin di sini ada yang masih pusing, masih belum jelas dan lain-lain. Nah bisa nggak nanti teman-teman siapkan pertanyaan-pertanyaan terbaik. Nanti mungkin kita lebih banyak sesi diskusi di malam ini agar kita lebih kuat pemahamannya terhadap syariah. Nah, saya sih pengen undang Ustadz Firly ini rutin ya, setiap bulannya ada kajian fikih, dan beliau juga sebenarnya ada acara teman-teman namanya dokter syirkah ya, dokter syariah apa dokter syirkah Dokter yang selalu Sirkah. ada. Dokter syirkah tuh ada kan, dalam syirkah tuh juga ada dokter. Kadang Ustadz Firly ini dipanggil sebagai penghulu sirkah. Kan ada penghulu nikah, ini penghulu sirkah. Kemarin aja baru dari Bogor, dari Jakarta, Bekasi ya, penghulu tentang sirkah waris. Waris mungkin dijalankan sirkah dan lain-lain. Masya Allah. Jadi buat teman-teman yang memang pengen memahami lebih dalam tentang mohon maaf ini video. Oke teman-teman, biar nggak lama lagi
Bismillah Ustadz Firly siap ya untuk kita undang. Ustadz Firly udah siap? Siap, Masya Allah. alhamdulillah sudah siap. Udah tampan Ustadz. Iya ini alhamdulillah lagi Oh kondisi Masya Allah ini Ustadz, hujan-hujan. saya nggak nyangka yang partisipan terus tambah Ustadz, sampai 170. Alhamdulillah Padahal kita ngedadak biasanya acaranya di Istiqomah. mendadak. Tapi kebanyakan udah menikmati setiap Rabu Udah malam anu tuh ya, pelanggan eh, setia. pelanggan setia, menikmati kajian-kajian, majlis-majlis ilmu gitu ya. Dan malam-malam, kalau di Ustadz tuh ada tuh Jumat berbagi ya, teman-teman boleh ikut juga ya. Siap. Kita saling support, alias saling saling bantu. Di sana ada majlis ilmu, insya Allah saya selalu ngerasa disitulah kita ada keberkahan. Oke teman-teman, Amin amin. kita mulai majlis ilmu kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita luruskan niat kita. Kita Bismillah dengan kita belajar di sini fikih muamalah, fikih bisnis, terutama tentang kemarketingan, terutama agensi, reseller. Mungkin waktu kemarin minggu kita bahas tentang dropshipper ya, Stad ya. Iya, iya. Nah ini juga Masya Allah, ternyata dalam Islam luar biasa ini harus dibahas. Banyak banget kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam fikih kontemporer yang kalau kita tidak memahami lebih dalamnya. Supaya kita bisa memahami lebih dalam, yuk kita sambut Ustadz tercinta kita, guru Anda kita, Ustadz Pilih. Mangga, waktu dan tempat saya persilahkan. Siap. Mangga, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan Siap. mandu nanti, Ustadz. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, alhamdulillah malam hari ini kita bisa sharing-sharing lagi ya, berkumpul kembali di acara ngopi ya, ngobrol properti. Nah, ini ada materi yang menarik ya untuk malam hari ini, yaitu mengenai marketing agensi ya, agensi marketing syariah. Nah, banyak yang diimplementasikan, termasuk salah satunya di dunia bisnis properti ya. Nah, untuk itu seperti biasa kita share materi dulu. Bisa masuk ya materinya? Jelas, Tad. Siap. Ini materi pemanas saja. Ya, nanti monggo bisa dilanjut diskusi apabila penyampaian materinya sudah selesai. Sebenarnya nggak panjang, tapi bisa dijabarin dengan panjang. Nah, perkenalkan saya Firly Ferdiansyah dari Bisyaro ID, ya, Business Improvement and Syariah Act. Jadi kita itu mengimprove bisnis dengan dasar-dasar syariah, dan kami adalah perusahaan coaching dan consulting. Alhamdulillah sudah bekerja sama juga dengan Fatih Group untuk upgrading, improving bisnisnya dengan dasar-dasar syariah. Nah, misi kami adalah menyelamatkan pengusaha dunia dari harta haram. Nah, kebanyakan yang memahami ya, harta haram itu dikirain dari segi zatnya saja. Kemudian harta haram itu dari pengambilan secara sepihak. Ya, kalau zatnya tadi macam homer, ya, babi dan lain-lain. Atau juga harta yang didapatkan secara sepihak, gitu, seperti mencuri, merampok, gitu ya. Dikirain itu saja harta haram, padahal harta haram juga bisa timbul dari muamalah. Dari muamalah yang bagaimana? Muamalah yang haram. Nah, salah satunya adalah melakukan akad-akad batil atau akad-akad yang tidak sah. Oke. Nah, ini yang masih jarang dipahami. Dia kira hanya dengan bersepakat saja sudah sah. Ya. Ternyata banyak yang masih melakukan akad-akad batil. Nah, disitulah misi kami, ingin menyelamatkan pengusaha dunia dari harta haram. Salah satunya dari mengedukasi agar tidak melakukan akad-akad yang batil atau tidak sah. Nah, servis kami ada di konsultan muamalah, konsultan business improvement, konsultan branding dan marketing. Ya, kami jadi di 3 area ini. Ya, kami juga punya akademi ya, kegiatan-kegiatan seperti ini, edukasi. Kami juga menjadi bisnis fasilitator, salah satunya yang seperti tadi disampaikan, penghulu syirkah. Ya, kalau penghulu nikah
Saya rasa tinggal nyari ke KUA. Tapi kalau penghulu syirkah, nah ini yang jarang ada. Salah satunya di Bisyarah ada. Nah, kami juga bisa menjadi bisnis operator. Nah, kalau kantor kami, home base-nya di Jogja. Monggo yang di Jogja bisa main di Jalan Loanu, itu Jalan Tamsis ke selatan. Nah, ini akun-akun sosmed kami, monggo bisa diikuti, ya, di-follow, di-subscribe. Kami juga ada akun YouTube, ya, tinggal dicari saja yang mana banyak video-video rekaman acara-acara yang gratis atau tidak berbayar dari kami. Dan ini nomor admin kami. Nah, pada malam hari ini kita akan membicarakan tentang agensi marketing syariah. Oke. Udah pada siap belum ini? Thalabul ilmi? Nggak kedengeran nih suaranya. Wow, dahsyat. Siap, Tad. Oh, udah. Oh, udah siap. Siap-siap. Ini alhamdulillah hampir 200 orang ya. Dan semoga semua sudah ngopi, jadi bisa mengikuti acara ini dengan maksimal. Nah, agensi marketing syariah. Dalam pemasaran sebuah produk, agar lebih cepat, biasanya menggunakan jasa pihak lain untuk membantu menjualkan. Oke, ya. Jadi kalau kita punya produk, ya biasanya jualin sendiri tidak secepat kalau kita menggunakan jasa pihak-pihak lain. Boleh nggak? Boleh, selama akadnya benar sesuai syariah. Ya, jadi menggunakan jasa pihak lain untuk membantu menjualkan. Nah, opsi akad yang bisa digunakan dalam manfaat menjualkan barang tersebut, ya, dari pembelajaran saya ada 3 akad. Ya, pertama apa? Menggunakan akad samsaroh atau permaklaran. Kemudian menggunakan akad jualah atau semacam sayembara. Kemudian menggunakan akad ketiga yaitu syirkah dengan kerjasama. Ya. Nah, ini kalau dibahas langsung sekarang kurang lebih butuh ya mungkin 6-8 jam. Tapi malam hari ini yang ringan-ringan aja dulu. Kita belajar mengenai nomor 1 dulu yaitu samsaroh. Ya. Dan memang kegiatan hari ini tidak dalam pembicaraan detail karena kalau detail komprehensif maka tidak bisa dalam waktu yang singkat. Nah, untuk itu saya kasih gambarannya dulu mengenai samsaroh ini, yang mana insya Allah tetap bisa menjadi maklumat atau ilmu yang berguna sebagai dasar pemahaman-pemahaman berikutnya. Nah, akad samsaroh yaitu makelar atau perantaraan jual beli. Ya. Nah, ini harus dipahami dulu pada saat seseorang mau menjadi makelar. Seperti biasa, kalau mau belajar segala sesuatu, terutama mengenai fikih, pasti yang nomor 1 dipelajari mengenai pengertiannya dulu. Terutama mengenai takrif syar'i, pengertian syariahnya. Karena takrif syar'i itu adalah bagian dari hukum syariat itu sendiri. Maka apabila pengamalannya tidak sesuai dengan takrif syar'inya, hakikatnya tidak sah itu amalnya. Oke. Nah, apa sih pengertian dari samsaroh? Ya. As-samsarotu. Pengertiannya adalah hurfatun yakunu muhtarokuha. Mohon tidak di ini ya, coret-coret ya. Sebentar. Bisa di-delete dulu ininya, coretannya. Bisa dibantu Mas Wildan. Nanti soalnya bisa itu. Apaan, Tad? Dihapus nggak bisa, Tad. Tapi dikeluarin dulu, baru di share screen Oh, lagi, baru oke. bisa. Siap. Oke. Ya. Apa sih pengertian dari samsaroh itu? Hurfatun yakunu muhtarokuha al-wasitatu bainal ba'i, ya, bainal ba'i wal mustari. Jadi samsaro itu ya
Samsaroh itu adalah suatu profesi di mana pelakunya menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Jadi samsaroh itu adalah suatu profesi atau pekerjaan. Maka apa objeknya? Yaitu jasa atau manfaat. Oke. Makanya samsaroh nanti pelakunya namanya simsar. Makanya simsar itu objek yang dia berikan jasa atau manfaat. Gitu. Bukan selain itu, maksudnya bukan barang, bukan harta. Makanya kok ada, kalau mau jadi maklar saya, bayar dulu. Itu nggak bakalan bisa. Kenapa? Karena bayar dulu itu adalah dia ngeluarin harta, padahal objek yang dia keluarkan itu adalah jasa atau manfaat. Ya, tapi kalau di yang namanya akad samsaroh ini, ya itu spesifik manfaatnya. Yaitu apa? Di mana pelakunya, ya si simsar itu adalah al-wasitu, yaitu menjadi wasit. Wasit itu perantara atau orang yang berada di tengah. Makanya sebenarnya wasit di dalam bahasa Islam itu serapan dari bahasa Arab. Itu kok membenci bahasa Arab. Dikira radikal kalau belajar bahasa Arab. Padahal bahasa Indonesia itu isinya serapan dari bahasa Arab cukup banyak gitu. Oke, spesifik ini jasanya atau manfaatnya, tidak bisa selain itu. Yaitu apa? Menjadi perantara. Perantaranya juga spesifik. Perantaraan apa sih? Perantaraan antara penjual dengan pembeli. Oke, maka kalau ada pelaku akad namanya penjual dan pembeli, ya, ini pelaku akad apa? Yaitu pelaku akad jual beli. Oke. Kalau di rukunnya jual beli kan ada pelaku akadnya. Siapa? Ada al-bai, ya, sama al-mustari kan. Ada penjual, ada pembeli. Maka spesifik yang namanya samsaroh ini hanya untuk perantaraan akad jual beli. Berarti ya karena pelaku akadnya adalah penjual dan pembeli, berarti objeknya apa? Objeknya barang. Penjual bawa barang, pembeli bawa pembayaran. Kemudian mereka melakukan sigot, yaitu ijab kabul. Oke. Maka kalau perantaraan untuk selain barang ini, itu nggak bisa pakai samsaroh. Contohnya apa? Misalnya ngadain workshop, jadi affiliate-nya. Workshop itu akadnya apa sih? Akad jual beli atau akad jasa? Akad jasa. Makanya kalau jadi affiliate terhadap akad jasa, nggak bisa pakai akad samsaroh. Ya, termasuk apa? Jadi perantara mempertemukan antara pemodal dengan pengelola. Itu bukan perantara akad jual beli, tapi perantara akad sirkah. Maka bisa nggak pakai akad samsaroh? Nggak bakalan bisa. Ya, ulama itu memberikan takrif syar'i itu bukan sekedar guyonan, dalam artian semua hal yang di dalam itu adalah harus dipenuhi. Maka kalau perantaraannya hanya antara penjual dan pembeli, berarti akadnya jual beli, berarti objeknya adalah barang ketemu pembayaran. Kalau sirkah kan modal ketemu amal pengelolaan. Nggak bakalan bisa jadi akad samsara. Walaupun dia bilang saya perantara, saya makelarnya, boleh. Kalau cuman penamaan saja itu silahkan. Yang penting hakikat akadnya benar. Memang apa bedanya toh? Beda dari cara pemberian kompensasinya. Kan gitu. Oke. Dan dari takrif syar'i ini, ya, pengertian syar'i ya. Pengertian syar'i ini, pengertian syariah, itu termasuk dalil. Dan hanya dengan pengertian syariah ini, itu langsung membantah argumen terhadap MLM boleh itu bisa.
berarti MLM itu tidak bisa, tidak sah atau batil. Dalilnya mana? Kan gitu kan. Semuanya kan bilang dalilnya mana gitu kan. Nah, yang dia kira dalil itu cuman Al-Qur'an dan hadis. Oke. Ya. Takrif syar'i itu juga dalil. Dan dia posisinya sama kayak qiyas. Jadi hasil ijtihad ulamanya atau mujtahidnya. Karena mujtahid membuat takrif syar'i itu didasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka berdalil menggunakan pengertian syar'i itu sama saja berdalil menggunakan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Gitu loh. Maka pengertian syar'i ini boleh dijadikan dalil. Oke. Loh, gimana ceritanya kok ini bisa jadi dalil? Gimana ceritanya kok takrif syar'i bisa untuk membantah MLM itu boleh? Gimana? Ayo ceritanya. Sudah pada tahu belum? Ya, saya kasih yang lebih besar. Oke, yang namanya maklar, ya itu apa sih? Nah, makanya ini simsar. Simsar itu ya adalah perantara. Simsar itu pelakunya ya. Nama akadnya samsaroh. Perantara antara penjual dan pembeli. Maka secara skema itu adalah begini. Maka ada penjual yang diperantari oleh maklar untuk ketemu pembeli. Kan gitu. Nah, kalau di MLM itu enggak gitu. Ini ada MK1, MK2, dan ini sering terjadi di properti juga. Misalnya sampai MK3 aja deh. Oke. Ya. Maka apa pertanyaannya? MK1 ini apakah dia perantara antara penjual dan pembeli, saudara-saudara? Tidak kan? Yaitu perantara dari siapa? Penjual dan MK2. Nah, pertanyaannya, apakah ini memenuhi pengertian dari simsar ini? Enggak kan? Oke. Nah, rukun di akad samsara itu satu. Ini rukun nih, diapalin nih. Rukun itu di muamalah kurang lebih 3 ini. Pelaku akad. Siapa pelaku akadnya? Si simsar atau makelarnya. Ketemu tolabus samsaroh, yang nyari samsarohnya, yang perlu akan samsarohnya, permaklarannya. Misalnya dalam hal ini developer, yaitu penjualnya. Kemudian apa objeknya? Ya, objeknya adalah ini adalah jasa atau manfaat, ya, mempertemukan antara siapa? Penjual plus pembeli. Ini objeknya dia. Nah, baru di sini ngasih namanya umulah atau komisi. Kan gitu. Makanya kok ada maklar suruh bayar itu nggak bakalan bisa. Misalnya saya bilang, misalnya Mas Wildan, Kang Wildan mau jual motornya. Atau enggak saya mau jual motornya. Terus saya bilang sama Kang Wildan katanya pinter maklarin. Ini saya mau jual motor nih 10 juta. Nanti kalau kejual dapat fee 10%. Misalnya saya bilang gitu. Oh iya iya oke oke. Mas Kang Wildan berminat? Iya iya saya berminat. Oke, kalau Kang Wildan berminat, Kang Wildan harus bayar dulu 100.000 ke saya. Kira-kira bisa nggak? Nggak bakalan bisa. Kenapa? Karena objeknya Kang Wildan sebagai maklar itu ngasihnya jasanya. Lah kok malah suruh bayar? Harusnya kan yang ngasih komisi atau harta itu adalah si penjual. Kayak gini-gini tuh harus tertib di dalam muamalah. Nggak bisa terus sepakat. Salah satunya MLM yang mewajibkan adanya pendaftaran di awal atau membeli dulu barangnya, jatuhnya sama sebenarnya. Nggak bakalan sah itu akad samsarohnya.
Karena samsara itu bukan masalah memiliki barang, tapi dia hanya jadi perantara gitu. Kemudian kan nanti yang ketiga ada zigot atau ijab kabul. Mungkin beberapa, mohon maaf ya, beberapa peserta yang belum pernah mendalami fikih muamalah kan bingung. Kok pakai ada skema-skema gini sih? Ya, emang ada rukunnya? Bahkan nggak cuma rukun loh, syarat juga. Nah, biasanya belum mempelajari lebih dalam mengenai fikih gitu. Ya, ulama itu tahu kita ini orang-orang awam, mungkin belajarnya susah. Maka apa? Agar semua orang kalau mau beramalan itu mudah dan amalannya sah, maka sama ulama dibuatin rukun sama syarat. Dan ini tidak hanya berlaku di muamalah, tapi sama kalau Anda sholat. Sholat itu ada rukun sama syaratnya. Contoh apa? Berdiri, itu rukun. Ya, niat, ya, takbir, itu rukun. Maka Anda kalau sholat nggak pakai takbir, nggak sah itu sholatnya. Pasti disuruh sholat ulang. Sholat ulang. Gitu. Iya nggak? Nah, ada 14 tuh rukun sholat. Semuanya sudah dilakukan. Pas selesai ditanya, kamu udah wudhu belum? Belum nih. Pertanyaannya, apakah sah sholatnya? Tidak. Tapi apakah wudhu itu rukun? Bukan. Wudhu itu syarat. Maka rukun itu adalah hal-hal yang harus terpenuhi pada saat beramal. Syarat itu sebelum beramal. Kan gitu. Nah, ini bukan hanya dalam hal ibadah. Contoh lain, misalnya akad nikah. Kita bicara muamalah, paling gampang akad nikah. Kang Wildan udah nikah? Atau udah nikah lagi? Belum ya? Alhamdulillah. Nah, Belum. alhamdulillah loh. Amin. Ya. Nah, pertanyaannya, akad nikah saya, ya, dengan akad nikahnya Kang Wildan, itu insya Allah sama. Nggak mungkin sakarepe dhewe. Karena kalau di Indonesia menganut mazhab Syafi'i untuk akad nikahnya kan. Maka apa? Rukunnya harus terpenuhi. Pasti ada mempelainya, laki-laki dan perempuan. Oke, syaratnya itu. Ya, jadi satu mempelai, kedua belah mempelai, kedua belah pihak mempelai. Terus yang kedua ada walinya, kemudian ada saksinya, kemudian ada maharnya, kemudian ada ijab kabulnya. Pasti sama yang udah nikah dulu atau nikah lagi. Ya, pasti sama. Maka kalau dia berakad nikah, kok nggak ada walinya? Pertanyaannya, kalau dia tetap ijab kabul, dia tetap sepakat. Pertanyaannya, apakah akad nikahnya sah? Saya yakin semua sepakat enggak sah gitu kan. Mudah gitu loh kalau nikah karena diedukasi dan didampingi negara kalau akad nikah itu. Kenapa? Karena krusial. Kenapa? Karena berhubungan dengan nasab. Kenapa? Karena berhubungan dengan kepemilikan harta di dalam negara tersebut. Maka kalau itu nggak ketahuan, waduh, samburadul itu negara. Makanya didampingi negara. Masalahnya akad yang didampingi negara cuma akad nikah. Akad-akad lainnya dikon belajar dewe. Ora ono sing dampingi. Makanya jadi bisaroh ada kerjaan. Besok kalau sistem Islam tegak, ya maka apa? Mengedukasi kayak gini itu tugas negara, bahkan nggak bayar. Karena pendidikan di dalam syariat Islam itu kewajiban negara. Enak, no? Nah, nanti kalau Islam syariah Islam tegak, bisa roh nggak ada kerjaan, gitu. Nah makanya harus dipahami. Nah kalau di akad nikah, saya yakin semua sepakat, nggak ada walinya, nggak sah dong, pasti bilang gitu kan. Berarti apa? Mereka berumah tangga sah nggak? Nggak bakalan sah. Laki-lakinya menafkahi perempuannya, baik lahir maupun batin, nggak bakalan sah. Iya kan? Nanti punya anak, nasabnya sah nggak? Nggak bakalan sah. Kalau anaknya perempuan, bapaknya bisa jadi wali nggak?
Nggak bakalan bisa. Nanti kalau ada waris, warisnya sah nggak? Nggak bakalan sah. Itulah dahsyatnya urusan akad gitu. Saya yakin sekalinya ngobrolin akad nikah mudah kok. Kita semua memahami, jenengan semua memahami itu mudah. Soalnya teredukasi, selama ini juga paham. Makanya kalau ada orang yang akad nikah walinya nggak mau datang terus, udah, yang penting ijab kabul, terus pokoknya sah, nggak bakalan itu dihitung sah. Ya. Nah, pada saat kita berbicara akad nikah, sebagian besar itu pasti sepakat. Cuman kalau ngobrolin diskusi terhadap akad yang lain, yang mana itu sama-sama akad? Mereka bingung atau tidak sepakat. Atau kadang-kadang berpikir, kayaknya nggak gitu-gitu banget deh. Iya kan? Nah, padahal sama saja. Oke. Nah, kembali kepada simsar. Ya. Nah, simsar itu tadi belum selesai simsar. Sorry. Oke. Nah, apa sih simsar itu? Jadi samsaroh itu ini akadnya. Ini nama pelakunya. Ya, jadi simsar itu adalah al-wasitu bainal ba'i wal mustari, yaitu perantara antara penjual dan pembeli. Maka seorang simsar harus memenuhi ini. Kalau dia tidak memenuhi hakikatnya, kalau dia tidak memenuhi hakikatnya apa? Tidak memenuhi rukunnya tadi. Maka tidak bisa dia dibilang makelar. Maka kalau maklarnya nggak ada, berarti nggak terpenuhi dong pelaku akadnya. Nah, wong ininya nggak sah kok. Maka mereka mau berakad, walaupun ijab dan qabul nggak bakalan sah itu. Kenapa? Karena rukunnya harus terpenuhi. Sama kayak nikah. Kan dua mempelai kan, pelaku akadnya kan ada. Yang satunya nggak ada, bisa nggak akad nikah? Nggak bisa dong. Maka kalau akadnya tidak sah, berarti apa? Nanti ngasih komisinya juga nggak sah. Orang yang tidak sah jadi ini, melakukan manfaatnya itu juga tidak sah. Sama kan kayak tadi, mau nafkahin nggak sah, ya anaknya nasabnya nggak sah, ya kan? Kemudian warisnya nggak sah. Itu kan perkara turunan semua dari perkara pokok, yaitu akad. Idza sakoto al aslu sakoto al far'u, itu kaidah fikihnya. Pada saat perkara pokoknya gugur, maka perkara turunannya gugur. Contoh, Kang Wildan berdiri di pinggir jalan. Kemudian ada perempuan yang ngaplok. Wah, Kang Wildan, mana nafkah saya? Pasti langsung bingung kan. Iki sopo kok ujuk-ujuk minta nafkah gitu ya. Pasti yang Kang Wildan akan tanyakan apa? Loh, Mbak, maaf, emang kita ada akad nikah? Kan gitu. Karena kalau akad nikahnya nggak ada, nggak usah ngomongin nafkah. Ya kan gugur itu, wong akad pokoknya aja nggak ada kok. Perkara pokoknya yaitu akad itu tidak ada, maka perkara turunannya nggak bakalan ada gitu kan. Kan gampang loh. Tinggal ditanya, emang kita ada akad nikah? Terus mbaknya ngomong, iya kita ada. Berarti Mas Wildannya yang kelupaan. Kalau nggak ada ya nggak mau dia rongrong gimana pun ya nggak bakalan dapat toh. Ya kalau minta nafkah. Contoh lain, Kang Wildan tetap berdiri di pinggir jalan. Kali ini laki-laki yang naplok. Taplok, Kang Wildan, mana bagi hasil saya? Kan gitu. Kaget lagi maksudnya, bagi hasil. Kan gitu. Loh Pak, emang kita ada akad sirkah? Nggak ada sih. Loh kok nggak ada kok minta bagi hasil gitu kan? Kenapa bagi hasil itu perkara turunan dari perkara pokok yaitu akad sirkah. Kan gitu. Maka kalau nggak ada akad sirkah, ya nggak ada urusan bagi hasil. Makanya kalau akad sirkahnya nggak sah, nggak usah ngomongin bagi hasil. Nggak sah juga itu. Iya kan? Ayo, wawasannya itu dimaksimalkan. Dalam artian, kalau ada maklumat-maklumat yang secara logis,
benar dan Anda tidak punya pendapat yang lebih kuat daripada itu, ya jangan ditolak gitu loh. Dan kalau memang itu benar, ya diimplementasi. Apalagi kalau ini dasarnya syariah. Dan ingat syariah itu bukan buatan manusia gitu loh. Ya. Dan yang membuat fikihnya itu para ulama, bukan kayak saya begini. Saya hanya mengajarkan apa yang guru-guru kami ajarkan. Begitu juga beliau-beliau dapat dari guru-guru beliau, para ulama-ulama yang lebih tinggi gitu. Oke. Maka apa? Maka menjawab yang namanya MLM, yaitu dengan banyaknya makelar, yaitu tidak bisa dengan takrif syar'i tadi. Yaitu apa? Lah makelar satu ini cuma mempertemukan penjual dan makelar dua. Ya nggak bakalan sah itu dibilang simsar gitu loh. Yang paling geli lagi yaitu MK2. MK2 kerjaannya ngapain? Mempertemukan MK1 sama MK3. Lah semakin nggak masuk no di pengertian simsar dong. Iya kan? Nah, yang MK3 malah yang ketemu sama pembelinya. Maka sebenarnya yang mempertemukan pembeli itu MK3. Lah ini tuh kerjaannya ngapain? Nggak ada kan? Wong penjualnya itu udah pasti, yang belum pasti yang dicari pembelinya. Berarti apa? MK1 ini nggak kerja. Berarti apa? Dia juga nggak ngasih ini gitu loh. Lah kok dia merasa berhak atas ini? Kita kasih contoh yang lain. Sekarang rukun jual beli. Ya kan? Pelaku akad. Siapa? Ada penjual, ada pembeli. Dua objek akad, ya kan? Ada barang, ya, ada pembayaran. Tiga ijab kabul. Maka kalau dia sudah ijab kabul dan memenuhi rukun dan syaratnya, berarti apa? Objek akadnya sudah berpindah ke pemilikan, yaitu barang menjadi milik pembeli, pembayaran milik penjual. Lalu bagaimana ceritanya pembeli kok bisa merasa hak atas barangnya kalau ternyata akadnya nggak sah? Kok bisa penjual merasa pembayaran itu haknya dia kalau ternyata akadnya nggak sah? Nggak bakalan bisa. Gitu loh. Kecuali dia sah. Nah ini kan nggak masuk samsarohnya. Maka dia kerja juga nggak sah, komisinya nggak sah. Dan semua harta yang hasil akad yang tidak sah itu harta tidak sah. Dan semua harta yang tidak sah itu hakikatnya harta haram gitu. Padahal nggak pernah bertujuan bermuamalah atau berbisnisnya mau nyari harta yang haram. Nggak gitu kan. Memang dari awal nggak ada niatan gitu. Tapi afwan, gara-gara kekurangan ilmu mereka melakukan itu. Kan gitu. Dan benar yang dikatakan tadi sama Kang Wildan. Penyampaian dari Umar bin Khattab ya. La yabi fi sukina ila man qad tafa covid din. Jangan masuk ke pasar kami ya apabila ya kecuali orang-orang yang sudah mempelajari tafaqoh din ilmu agamanya dalam hal ini mengenai fikih bisnis atau fikih muamalahnya. Maka sebenarnya tidak bisa pebisnis muslim dia mau bisnis kok belum belajar fikih bisnis gitu. Pasti ngawur-ngawur. Ya. Kalau ngawur dibenerin mau dia nerima itu masih lumayan. Wah ini udah ngawur dibenerin dikasih tahu ngeyel. Terus ngeyel itu gara-gara nggak pernah belajar gitu loh. Tambah nggak enak toh. Kita yang belajar dikiranya yang salah daripada dia yang nggak belajar gitu loh. Nah makanya menjadi harus memahami apa namanya fikih bisnis kan gitu. Ya. Nah, ini para fuqaha mendefinisikan simsar itu sebagai orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah, baik untuk menjual maupun untuk membeli. Makanya simsar atau akad samsaroh itu boleh ya
Nah, simsar itu boleh pelaku satunya itu tolabus samsaro, maka boleh dari sisi penjual, boleh dari sisi pembeli. Maksudnya apa? Misalnya saya butuh barang, terus malah nyari makelar, saya butuh barang ini, tolong dong cariin nanti fee-nya 10%. Itu boleh. Jadi dari sisi pembeli boleh, dari sisi penjual boleh. Ya. Nah, ada dua positioning di dalam akad samsaroh, yaitu ada yang namanya simsar, ada yang namanya dalal. Sorry. Ya, ada yang namanya dalal. Bedanya apa? Bedanya kalau simsar itu sekaligus mewakili jual belinya. Oke. Jadi apa? Dia langsung mewakili nih. Makelarnya itu sekaligus mewakili jual belinya. Contoh, misalnya, ini saya ada HP nih, tolong jualin ya. Misalnya di sini Mas Fauzi. Mas Fauzi, tolong jualin 2 juta, nanti dapat fee 10%. Oh iya, 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 iya. Nah, HP-nya dibawa sekaligus sama Mas Fauzi. Maka sebenarnya simsar itu adalah wakil dari penjual. Hakikatnya begitu. Oke. Makanya nanti dia boleh mewakili jual belinya. Nah, itu yang simsar. Ada lagi namanya dalal. Dan mereka dihukuminya sama. Nah, dalal itu ngapain? Dalal itu jadi perantara atau yang mempertemukan antara penjual dan pembeli, tapi tidak mewakili jual belinya. Contoh, saya tetangga nama, ini ada siapa? Pak Nardi Ahmad misalnya. Saya tetanggaan nama Pak Nardi. Terus bilang sama saya mau pindah nih, pindah kerja, misalnya ke Jogja, misalnya gitu. Atau enggak, saya yang di Jogja, Pak Nardi di Jogja. Saya disuruh pindah kerja nih ke Jakarta. Ini rumah mau dijual. Ya, cariin pembeli ya, jadi makelar saya ya. Nanti fee-nya 5%, misalnya gitu. Oh iya, iya, siap, siap, siap. Deal ya, jadi makelarnya. Oke. Kemudian, ini ada sama Pak Irwadi. Saya kenal sama Pak Irwadi. Pak Irwadi itu malah disuruh pindah ke Jogja dari Jakarta. Terus Pak Irwadi ketemu saya. Alhamdulillah nih, saya dipindah nih ke Jogja. Dari dulu saya menginginkan pindah ke Jogja. Misalnya kan gitu. Tapi saya belum punya bayangan nih rumah di mana. Ada info-info nggak? Gitu. Nah, terus saya bilang sama Pak, wow kebetulan ini Pak Nardi tetangga saya mau pindah, rumahnya sebelahan. Nah, itu bagus loh, lumayan loh. Harganya kisaran segini. Oh iya. Nah, ini langsung hubungi saja. Oke, Pak Nardi. Akhirnya apa? Pak Nardi sama Pak Irwadi atau enggak, yuk kapan yuk ketemuan sama Pak Nardi. Nah, akhirnya ditentukan hari, dikenalin nih. Pak Nardi, ini Pak Irwadi lagi nyari rumah nih. Nah, ini kan Pak Nardi mau jual, silahkan didiskusikan misalnya gitu. Akhirnya apa? Yang deal antara Pak Nardi langsung sama Pak Irwadi, tidak diwakilkan ke saya. Nah, itulah dalal. Dalal itu tidak mewakili jual belinya, tapi konteksnya tetap mempertemukan. Maka kalau akhirnya mereka deal, yo kan diskusi sendiri tuh. Mereka harga juga monggo, diskusi sendiri. Saya tidak mewakili sama sekali. Oke. Maka itu posisi dalal dan dihukuminya sama simsar. Dan dia kalau jadi deal tetap berhak atas komisinya. Jadi kalau akhirnya Pak Irwadi dengan Pak Nardi deal, ya itu saya tetap dapat komisinya 5%, walaupun nggak ngurusin tentang jual belinya. Kan gitu. Nah, kalau simsar itu mewakili langsung jual belinya, contoh lain, misalnya di jajanan pasar, ada toko jualan jajanan pasar. Itu konsinyasi itu hakikatnya samsaroh tuh. Ya. Dia bukan produsen jajanan pasar, dia buat di rumah nanti dititipin di toko itu untuk dijualkan oleh toko itu. Tapi akadnya si samsaroh. Maka nanti kalau nggak habis dibawa pulang kan, dan dia dapat komisi dari penjualan dengan skema yang disepakati.
Nah, itu gambaran terhadap perbedaan asimsar sama dalal, tapi dia dihukuminya sama. Dalal dihukumi sama seperti asimsar. Oke. Nah, itu materi kita malam hari ini. Setidaknya buat obrol-obrol awal dulu. Begitu, Kang Wildan. Gimana? Ini aja udah hampir sejam ini ngomongin gini. Masya Allah, udah mau sejam, sejam malah lebih. Masya Allah. Iya, padahal baru bahas takrifnya itu ya, Baru pengertiannya. tarifnya, belum rukun, belum eksekusi ke implikasinya terhadap hukum maupun aplikasinya di Iya. properti. Dan pertanyaannya, Ustaz, nah ini udah udah banyak banget, udah banyak banget. Saya lebih baik pertanyaannya itu yang bisa memberikan penjelasan fakta lebih detail. Maka kalau bisa dia open mic ya, agar saya bisa bertanya lebih detail. Begitu, monggo. Boleh, boleh, silakan. Saya tak izin minum sebentar ya. Monggo, monggo, monggo. Oke, teman-teman. Nah, ini penting banget ya dalam aplikasinya, baik kita sebagai marketing, kita sebagai agensi, atau kita sebagai developer, memahami akad-akad ini dan implikasinya dalam hukum. Nah, tadi Ustadz pengen minta faktanya. Silakan open mic, teman-teman. Yang mau open mic, dibuka aja mic-nya. Ini udah banyak pertanyaan dari Mas Arif Kusomo. Itu boleh dimulai. Silakan. Silakan yang mau open mic biar Ustadz bisa lebih pertanyaan sesuai fakta. Cek. Bangga, siapa? Oh iya, Resen, Mas Abu Sultan. Boleh dibuka ininya, videonya? Sinyalnya jelek, Ustaz. Oh, nggak apa-apa ya, udah suara aja. Iya. Izin tanya terkait dengan maklar. Faktanya begini. Sebuah agensi mendapatkan pekerjaan nih dari developer, katakanlah dia eksklusif. Nah, kemudian dari agensi ini ownernya punya beberapa leader. Leader ini punya marketing freelance, ya banyak-banyak, ada 100 sampai beberapa orang gitu. Pertanyaannya adalah dalam agensi ini kan akadnya sirka abdan ya. Nah, antara marketing yang ada di bawah leader supaya tidak terjadi maklar memaklari, itu bagaimana caranya? Apakah harus mengajukan CV, izin dulu kepada owner agensi, atau bagaimana gitu supaya tidak maklar memaklari? Oke, saya mau memperdalami dulu faktanya. Oke, ini ada developer yang punya rumahnya ini. Ya, siap. Oke, dia ketemu agen. Betul. Oke, akadnya apa sama agen ini? Akadnya ini maklar, Sat. Samsaro. Samsaro. Oke. Terus antara agen sama freelance ini? Ini ada dua suara dari mana ya? Ada yang kayaknya di Abu Sultan itu ada suara yang lain ya. Iya. Bisa dinonaktifkan dulu suaranya yang satunya atau jenengan pindah tempat? Sudah. Soalnya suaranya masih masuk. Agak mengganggu. Ya, udah. Ya. Lalu yang jenengan mau sirkah ini agen ini punya freelance gitu. Agen ini punya beberapa leader. Leader Terus? Punya beberapa marketing freelance. Waduh. Mempunyai beberapa leader. Leader 1, leader 2, leader 3. Leadernya punya beberapa freelance. Jadi memiliki beberapa marketing. Dan itu masing-masing leader bisa banyak itu. Oke. Nah, sekarang terus yang mau ditanyakan? Nah, supaya tidak terjadi maklar memaklari, maka marketing yang ada di bawah leader ini harus melakukan akad apa dulu terlebih dahulu kepada pemilik agensi. Apakah dia harus memberikan CV dulu, izin dulu kepada agensi,
sehingga tidak terjadi makelar memakelari, atau ada cara lain solusinya gitu. Nah, agen ke leader akadnya apa? Agen ke leader sirka abdan. Sirka abdan. Iya. Berarti sirka abdan 1, sirka abdan 2 gitu. Oke. Terus leader ke freelance akadnya apa? Nah itu, mereka ini banyak kan fakta di lapangan, mereka tidak ada hubungan dengan agensi, mereka tuh cuma berhubungan dengan sampai dengan leader aja. Ya karena Itu kalau fakta. sudah sirkah kan di sini sirkah itu. Iya. Nah, maka dia berhubungannya sama sirkahnya kalau mereka bersirkah, bukan Mm-mm. perorangannya. Mm-mm. Bukan dengan leader tok, tapi leader dan agen di dalam sirkahnya. Mm-mm. Nah, kalau sudah kayak gini, dia memang dihitung jadi makelar ini, sirkah ini. Mm-mm. Tapi kesininya jadi apa lagi? Karena gini ya, yang Anda tidak boleh paksa, ya adalah pengertian dari simsar itu. Cuman di sini nih. Maka sekalinya Anda udah posisinya di sini, ya pasti harus cari buyer. Udah titik di situ. Nah, kebanyakan itu dijadiin diperluas lagi. Padahal tugasnya makelar ya nyari buyer langsung udah, bukan nyari makelar-makelar lagi. Gitu loh. Oke. Nah, dari hal ini maka sudah selesai maklarnya di sini. Ngapain kok buka lagi? Kecuali kalau mau ini digabungin sekalian ke sini, tapi jadi banyak orang. Maka sudah siap tidak dengan bagi hasil yang banyak orang. Kalau ini kan bagi hasilnya cuma 2. Nah, kalau ini masuk, ya berarti ada bagi hasil 3, 4, 5. Berarti kalau dibagi rata aja 20%. Fakta di lapangan begini, misalkan dari owner agensi, misalkan untuk kaplingan, misalkan 5.000 untuk leader. Nanti leader men-share ke 5.000 itu apa ini? 5 juta maksudnya. 5 juta nanti leader men-share kepada marketing. Yang ngasih 5 juta itu siapa? Agen. Agen. Nggak bisa, no. Agen itu bukan pemilik rumah. Pasti yang ngasih komisi itu harus dari sini. Iya. Lah kok bisa-bisanya agen bilang ngasih komisi. Beda kalau akadnya ijaroh. Enggak, Sat. Kan ada perjanjian antara agensi dengan developer. Jika satu rumah terjual, maka dapat misalkan 8 juta. Maka 3 juta buat agensi, 5 jutanya buat leader. Gitu. Ya kalau sirkah itu tidak berbicara jut-jutnya, tapi berbicara persentase bagi hasilnya. Gitu loh, misalnya di sini 40%, di sini 60%. Nah, terserah nanti dapatnya berapa, karena ya, bisa jadi di dalam sirkah sini itu juga terjadi biaya itu bisa jadi. Maka kalau masuk 8 juta, ya dikurangi dulu sama biaya-biayanya. Ya, betul. Loh. Nah, sekalinya lu udah bagi hasil ke sini sisanya kalau udah dikurangi biaya. Jadi nggak bisa kalau dia bilang 3 juta, 5 juta. Dia bisanya bilang persentase bagi hasil. Terus? Nah, karena kan kalau dalam agensi kan nggak mungkin dia hanya leader aja 3 orang, pasti dia punya banyak jaringan. Ya itu kan karena dibuat sendiri. Kok bilang nggak mungkin tuh maksudnya gimana? Karena setiap leader itu punya beberapa marketing. Iya, makanya ini tuh nggak boleh ada. Selesai toh. Karena kalau akhirnya yang kerja itu ini, lah terus ngapain orang 2 ini ngapain? Mereka ini menyediakan informasi lead, flyer. Oke, video. Pertanyaannya, info ini itu adalah objek akad samsaroh enggak? Iya, bagian dari akad samsaroh. Enggak, objek akad samsaroh enggak? Maksudnya gimana, Seth? Kalau objek akad samsaroh kan ini jasa mempertemukan penjual dan pembeli. Si makelarnya itu loh.
Nah ya, yang jenengan sampaikan info anu itu bagian dari objek akad samsaroh enggak? Objek akad samsara. Jadi kerjaan kalau jadi makelar itu kah? Iya, masuk Ustaz. Soalnya gini ya, kalau ada orang samsaro, penjualnya itu udah pasti. Yang belum pasti itu pembelinya. Betul. Jadi kerjaannya nyari pembeli. Betul. Oke. Maka kalau semua bekerja untuk nyari pembeli, masih boleh mereka bersirkah. Oke. Nah, pertanyaannya ya, nanti yang dapat buyer itu siapa? Para freelance ini. Kalau pada faktanya sih mereka bergerak semua, Ustaz. Iya, para freelance ini. Iya. Iya, baik leader maupun freelance itu mencari pembeli semua. Nah iya, terus agennya ngapain? Mereka ini juga memberikan informasi. Ada administrasi di kantor, menyediakan video, membuat player, mempermudah administrasi dengan developernya, gitu. Jadi kita leader-leader ini tidak masih berhubungan bisa, dengan... tapi akad sirkahnya jadi begini nih. Gitu loh. Berarti apa? Berarti para ini apa namanya? Semua pihak yang memang memberikan manfaat itu di dalam maklarnya ini. Jadi satu di dalam sirkahnya. Nah, pertanyaannya siap nggak dengan bagi hasil yang jadi lebih kecil? Maka nggak bisa. Aku 3 juta ya. Ini 5 juta sak karepmu bagian dewe. Nggak bisa. Karena mereka satu pelaku akad. Gitu loh. Maka bisa berbicara misalnya dibagi 5, 20%-an. Di sini 20%, di sini 20%. Gitu loh. Ya kalau bagi hasil itu disepakati. Oh, ya, artinya kan, nah pertanyaannya tuh para marketing freelance ini harus menyampaikan CV atau sekedar pemberitahuan kepada pemilik agensi ini ya, supaya terjadi akad gitu. Kalau jadi akad kan? itu 5 orang ini misalnya freelance-nya 3. Kalau jadi akad itu maka 5-5-nya ya 5 pihak tadi itu berakad di dalam satu akad Satu akad. sirkah. Siap. Maka ijab qabulnya di situ. Tuh loh. Nah, saya kasih gambaran ya. Ini ada penjual, ini ada makelar, ini ada pembeli. Ya, makelarnya isinya si sirkah abdan tadi. Ya. Saya tanya, sebenarnya kan akad jual belinya kan di sini nih. Yang mana ditemukan oleh dipertemukan oleh makelarnya, tapi akad jual belinya di sini. Nah, dia sebelumnya ada akad samsarohnya di sini. Begitu kan? Nah, sekarang saya tanya, harusnya akad samsaroh dulu atau jual beli dulu? Samsaro dulu, Ustaz. Samsaroh dulu. Nah, pertanyaannya, samsarohnya yang jadi maklar siapa? Sirkah abdan kan? Para sirkah abdan itu. Oke, berarti harusnya terjadi sirkah dulu atau samsaroh dulu? Sirkah dulu. Nah, begitu berarti prosedurnya. Pertanyaannya, 5-5-nya udah sirkah dulu belum? Yang sering terjadi di lapangan, mereka itu datang dalam ini aja, datang ikut jualin, nggak ada pemberitahuan di awal, nggak ada akad di awal. Berarti sirkahnya nggak sah kan? Oke. Kalau sirkahnya nggak sah, terus mereka tetap dibilang maklar, sah nggak? Nggak sah. Maka mereka melakukan samsarohnya sah nggak? Nggak sah. Maka mereka mendapatkan komisi dari jual belinya sah nggak? Nggak bakalan sah. Ingat ya, harus ada ijab qabul. Karena itu sigot gitu loh. Harus ada di dalam rukun. Nggak bisa. Dan nggak 5 pihak itu dalam sirkahnya wajib berakad di satu majelis akad. Siap. Maka kalau tidak pernah terjadi ijab qabul di satu majelis akad, ya nggak bakalan sah, wong itu rukun. Nih, kalau rukun ya. Nih. Nah, rukun ijab qabul itu ada 4. 1, itu muwafiq. 2, 1 majelis akad. 3, itu tidak ada fasil atau pemisah. 4, dia adalah
sama itu semua bisa mendengar apa yang disampaikan. Maka kalau 4 ini syarat ini nggak terpenuhi, nggak sah itu ijab kabulnya. Maka kalau nggak sah, ininya ada, itu nggak bakalan sah semuanya. Kan gitu. Begitu Pak Abu Sultan. Baik. Terima kasih, Ustaz. Ya, jadi diikuti prosedurnya. Ya, berarti apa? Syirkah abdannya ada dulu, baru dia maju jadi makelar. Oke, berarti makelar kalau mau jadi makelar harus terjadi samsarohnya di situ dulu. Maka baru dia melakukan manfaatnya, mempertemukan antara penjual dan pembeli, baru akad di sini. Baru dia akan menerima komisinya. Maka nggak bisa ini di overlap, kok ada jual beli dulu, baru terjadi samsarohnya. Ya gimana bisa ceritanya? Oke, contoh yang tadi Pak siapa tadi? Pak Nardi yang mau jual rumah lewat saya misalnya, Pak Nardi ya kalau nggak salah ya. Ya, dia bilang saya mau mau pindah nih, rumah mau saya jual gitu kan. Oh gitu ya, cuman curhat, nggak ada akad samsaroh gitu. Sama saya itu cuman curhat. Terus saya ketemu Pak siapa tadi yang mau pindah itu, Pak Fardi apa Pak siapa tadi? Ya Pak Fardi misalnya, saya lupa namanya. Terus Pak Fardi, aku mau pindah sini, ada info-info nggak? Dan saya juga nggak ada akad samsaroh sama dia. Oh ada nih, tak kenalin kan. Akhirnya mereka deal. Walaupun saya mengenalkan, tapi saya nggak ada akad samsaroh ya, maka saya tidak berhak atas komisinya. Ingat ya, berhak. Maka berhak itu kalau nggak dikasih, dia boleh komplain, bahkan dia meminta. Tapi hak itu datang kalau sudah terjadi akad. Maka kalau tidak ada akad, tidak berhak. Maka kalau minta, jadi jual belinya kemarin. Iya, alhamdulillah. Terus gimana komisi saya? Komisi yang mana? Akad samsaroh nggak ada. Tapi kalau ternyata penjualnya Pak Nardi tadi tetap mau ngasih tabaruk ke saya, ya hibah, hadiah gitu, silahkan. Tapi itu bukan hak. Jadi kalau akadnya tabaruk, itu terserah kapan ngasihnya dan berapa nilainya. Nggak boleh dipatok. Misalnya akhirnya dikasih cuma 500.000, waduh transaksi 200 juta, normalnya itu 2,5%, Pak. 5 juta, ini kok dikasih cuma 500, padahal nggak ada akad samsarohnya. Ya bisa juga dong. Kan gitu. Siap? Begitu, Kang Wildan? Semoga bermanfaat tadi jawabannya. Siap, jelas banget, Ustaz. Nah, ini Syukron. Siap. Ada kenyataannya, Ustaz, memang sering terjadi di teman-teman agensi. Jadi memaksakan samsaro ala samsaro. Bahkan pemahaman samsaro pun juga harus spesifik nih. Ada yang memakai agensi, saya pakai samsaro akadnya. Tapi si developer ini banyak agensi, Ustaz. Nah, ini juga memang kita harus bahas ya, biar saya pun positioningnya sebagai developer nggak salah memberikan pemahaman terhadap developer gitu. Terhadap para agensi, dan agensi juga paham bahwa tugas mereka tuh sebagai maklar dan memang ada solusinya sebenarnya gitu. Nah, boleh nggak Ustaz bisa dispesifikan bahwa samsaro itu seperti apa nih? Takutnya ini kan banyak developeran yang hadir dan para agensi yang hadir menyamaratakan akad samsaroh, bahkan juga ada yang namanya wakalah bil ujroh gitu. Biar positioningnya jelas, Tad. Boleh nggak, Tad? Sebelum pertanyaan resen yang lain, biar clear nih. Jadi ya agak panjang kalau mau dibahas ya. Sebenarnya ya bisa jadi banyak agent yang atau marketing properti yang ikut acara ini kan. Nah, jadi harus memahami positioningnya. Jadi gini, jasa mempertemukan antara penjual dan pembeli ini itu harus berdasarkan objek yang maklum. Maklum itu pengertiannya sebenarnya objek yang jelas. Jelas itu alias fix. Oke. Hakikatnya di dalam akad samsaroh, yaitu menjadi simsar, itu satu objek, misalnya satu rumah ini, itu hanya boleh satu simsar. Nah, yang salah itu apa? Satu rumah kok simsarnya akeh. Itu saya tanya, kalau ada yang kejual terus milih yang mana coba? Ternyata simsar 1 itu bisa jual, simsar 2 bisa jual, simsar 3 bisa jual, terus pilih yang mana coba? Kan bingung dong.
Lupa saya duluan. Enggak. Nah, itu gara-gara apa? Dia membuka banyak simsar. Nah, sebenarnya bisa kalau satu rumah itu mau banyak perantara itu bisa, tapi akadnya nanti namanya jualah. Nah, ini insya Allah kita akan pelajari di minggu depan. Jangan sekarang, ntar nggak tidur-tidur. Oke, nah kita bicara samsaroh dulu. Maka satu objek itu untuk satu simsar. Hakikatnya gini loh, kalau makelar, itu seperti dia itu boleh bawa barangnya. Coba sekarang, saya bilang, Kang Wildan, saya mau jualin HP nih. Tolong ya, dijual 2 juta ya. Oke, nanti fee-nya 10%. Iya. Ternyata Kang Wildan nyari, misalnya siapa ini, Pak Nardi lagi muncul nih. Ketemu Pak Nardi. Ini nih, aku lagi jualin barang nih, HP nih. Oh, jualin 2 juta ya. Nanti kamu dapat 100.000 deh. Misalnya kan gitu. Dibawain juga barangnya sama Kang Wildan sama maklar berikutnya. Terus maklar berikutnya nyari lagi tuh. Nah, terus pas saya nanya sama Kang Wildan sekarang HP-nya di mana? Bingung nih ya. Kenapa? Karena dikasih ke maklar lainnya. Nggak bisa. Makanya yang namanya maklar tuh stop. Tugas Anda itu langsung nyari pembeli. Udah nggak bisa nyari-nyari yang lain. Makanya jadinya samsaro ala samsaro. Dan sebenarnya ya ini untuk bukan marketing ya, bukan properti ya. Ini kalau yang gini kan, Pak, ini terjadi di MLM kan, mereka bilang apa? Passive income. Gara-gara apa? Enggak kerja, tapi dapat komisi gitu loh, gara-gara ada pembeli. Ya enggak iso toh. Di dalam Islam, kalau terjadi akad muawadhah, akad bisnis, pasti itu pertukaran objek. Contohnya jual beli, pertukaran objek, barang ditukarkan dengan pembayaran. Jadi nggak mungkin akad bisnis yang satunya itu nggak ngasih gitu loh. Kalau akad bisnis kan begini, si A ngasih sesuatu pada si B, maka wajib si B ngasih sesuatu kepada si A. Itu pasti konsep bisnis akad tijarah di dalam Islam seperti itu. Maka kalau ini nggak ngasih, ya ini nggak bisa dong dia dapatkan. Contohnya apa? Jual beli, ya kan? Contohnya jual beli, ya. Dia ngasih uang di sini, misalnya beli buku, dia dapat buku. Nah pertanyaannya kalau dia nggak ngasih uang, bisa dapat nggak bukunya? Ya harusnya enggak dong. Maka nggak bisa pasif income enak wae, mau gawe jaringan bukan barang-barangnya dia, yang kerja orang lain kok dia dapat komisi. Gitu loh. Bahkan komisinya kalau nggak dikasih, dia minta dengan paksa. Loh itu hak saya, hak amanah. Kan nggak bisa. Karena kalau dia akadnya bisnis, ya kalau akadnya bisnis, ternyata satunya dapat, satunya nggak ngasih apa-apa, kok bisa dapat, itu nanti akan menimbulkan ketimpangan ekonomi. Gitu loh. Dan itu akan berpengaruh pada perekonomian umat dan bisa menyebabkan krisis. Makanya di dalam Islam itu yang bisa dilakukan hanya bisnis real. Ya, objek yang real ketemu objek yang real. Dan objek akad di dalam Islam cuma 2 yang syar'i, yaitu apa? Kalau enggak barang, jasa. Cuma 2 ini. Harus real. Contoh yang enggak real ya, contoh yang enggak real. Yaitu di dalam sebuah perusahaan, kok seseorang, dia itu enggak pernah masukin modal. Ya, bahkan objeknya dia bisa jadi cuma amalnya. Kok dapat saham kosong? Enggak bisa. Nanti kamu dapat saham kosong 10%. Karena saham itu sebenarnya keterwakilan terhadap nilai modal. Maka apa? Kalau dia mau punya saham, harus masukin modal. Lah ini nggak masukin modal, kok bisa punya nilai saham? Itu nggak real. Kan gitu. Nah, sekarang yang berhubungan dengan simsar, itu intinya ya dia satu objek satu. Maka dibatasi nanti waktunya. Oke, 1 bulan ya lewat kamu. Kalau enggak berhasil, maka putus. Selesai. Oke. Berarti apa? Kalau, oke, ini ya yang sering terjadi. Oke, saya simsarkan, ya saya maklarkan semua tanah saya. Misalnya ini tanah gede di kapling gitu loh. Jadi banyak kapling kan. Ya, ini ada
12 coupling. Kan gitu. Maka tidak boleh terjadi akad samsaroh, ya itu cuman satu. Kenapa? Karena objeknya 12. Maka harus ada 12 samsaroh. Dan harus fix yang mana? Yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Walaupun dengan orang yang sama. Tapi kalau dia sudah kasih ke orang yang sama, maka tidak boleh dikasih ke orang lain. Kenapa harus ada 12? Karena yang dijual bukan sak gelondongan, tapi siji-siji. Maka objek jual belinya siji-siji. Beda kalau dia bilang, jualin tanahku segini. Ya, berarti apa? Nggak ada kan yang ini kan? Nah, ini boleh satu samsaroh, tanahnya cuman segini. Nah, ini samsarohnya satu aja. Karena objeknya cuma satu. Tapi kalau dia udah pecah coupling, maka ya tidak bisa. Terjadi 12 samsaroh. Kenapa? Karena objek yang dijadikan perantaraan harus maklum yang mana. Maka kalau ternyata terjadi 12, ya yang ini sama simsar 1, yang ini sama simsar 2, boleh. Tapi kan akhirnya simsar 1 nggak bisa jualin rumah yang kedua. Gimana? Menarik, mendorong, membingungkan, ya kan? Sebenarnya yang salah itu kenapa kok agen-agen itu datang malam hari ini, gitu loh. Jadi bingung, kan gitu. Siap, begitu, Mas Masya Allah. Kang Wildan. Oke, Wah, udah pertanyaan lagi ya, Ustaz. 9:10 ya ini ya. Wah, nggak kerasa kalau kita Nggak membahas fakta, Ustaz. kerasa, iya. Nah, ini memang buat teman-teman developer, agensi atau marketing juga harus memahami. Takutnya nanti dalam fakta kita di lapangan ini bisa salah gitu. Oke, yang resen ada 2 orang lagi nih. Boleh Mas Arif Kusumo, Mas Bait atau Mas Nazuddin Mutakin? Boleh. Open mic biar faktanya jelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya tentang ini akad kalau untuk perantara yang mempertemukan antara pengelola dengan pemodal itu menggunakan akad apa ya? Ya, berarti dia walaupun dia bilang perantara, tapi dia tidak masuk ke definisi perantaraan akad samsaroh. Maka tidak bisa pakai akad samsaroh. Bedanya apa? Kalau samsaroh itu boleh dapat prosentase dari nilai yang dijadikan dasar. Tapi kalau perantaraan antara pengelola dengan pemodal, maka dia perantaraan terhadap akad sirka. Nah, ini nggak bisa pakai akad samsaroh. Karena kalau samsaroh akad jual beli. Nah, nanti opsinya pakai akad namanya ju'alah. Insya Allah minggu depan kita pelajari. Ju'alah itu seperti sayembara gitu loh. Ya, kamu kalau bisa nyariin saya pemodal, nanti kamu dapat fee. Nah, bedanya apa? Kalau jualah dapatnya ujroh. Kalau ujroh harus fix. Tidak bisa prosentase. Nah, itu minggu depan insya Allah kita akan belajar. Begitu, Mas Arif Kusumo. Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Siap. Masya Allah. Kita mulai tuntaskan ya satu-satu. Alhamdulillah. Mungkin kalau memang pada minat beneran belajar, insya Allah juga mungkin saya bantu menginfokan ya. Ini soalnya ada di materi. Insya Allah saya bertiga ya, saya terus Kang Wildan, Coach Wildan dan Coach Rendra akan membuat acara workshop online 2 hari ya tentang marketing properti syariah. Nah, monggo bisa diikuti, nanti bisa tanya-tanya juga ke Fatih. Ya, biayanya itu kurang lebih seperti ini. Kalau harga normalnya 990, kalau early bird-nya ini. Ya, untuk 1 orang sebelum tanggal 17 itu 750 dan untuk 2 orang 1.300.000. Tapi khusus malam ini 1 orang ya, khusus malam ini yang daftar besok. Ya, besok hari apa? Kamis ya? Kamis tanggal berapa? 16 ya. Itu 1 orang 590.000 saja. Kalau mau daftar besok, nanti bisa hubungi admin kami atau ke Flipro. Nah, ini saya sampaikan kenapa? Karena kalau memang Anda serius dan memang dalam rangka implementasi, ya datangi majelisnya secara fix. Nah, insya Allah akan dibahas secara komprehensif. Ya, ini tambahan info aja, nanti juga insya Allah, mumpung masih ingat ini, suka-suka kan
Udah habis itu assalamualaikum pulang gitu kan. Ya ini Siap-siap begitu. teman-teman 2 hari full ya. Ustadz Pilih ngisinya 1 hari full 8 Ya. jam teman-teman. Itu kita akan bongkar bagaimana apa namanya akad-akad syariah dalam dunia marketing ya. Ini dunia marketing. Terusnya Coach Renda akan berbicara bagaimana membangun konten marketing yang efektif dan saya akan berbicara tentang all about business model tentang agency gitu ya. Jadi termasuk strategi agensinya ya. Dan ini buat penting nih buat para developer, Iya. para agensi, agen-agen freelance. Wah ini luar biasa. Monggo. Ya teman-teman kalau mau ikut mumpung spesial ada harga 590.000. Nanti hubungi admin aja ya Mas Indra atau admin Bisyaro sama saja. Nah itu Siap. acaranya di akhir bulan. Ya mudah-mudahan terjawablah pertanyaan-pertanyaan teman-teman di sana dan bagaimana mengelola yang efektif agensinya dan bagaimana memarketingkannya ya dari segi konten dan lain-lain itu dibahas tuntas oleh kita bertiga. Ya. Menarik itu, Oke. menarik. Menarik. Ya. Nah ini Oh, ada ada Coach Mas Rendra. Rendra. Oh, keren. Iya, jadi nggak cuma bahas akadnya ya, tapi implementasi marketingnya. Ya, jadi teman-teman sebenarnya teman-teman di sini yang memang bisnisnya agensi atau makelaran, sebenarnya bisnis agensi ini menarik banget untuk dibahas bisnis modelnya. Nah, insya Allah besok itu ya di akhir bulan ini saya Coach Wildan dan Ustadz Firly itu memang lagi ngerumusin nih bagaimana sih bikin satu agensi ya dan juga akad-akad agen yang memang benar-benar ini syar'i sesuai dengan syariah ya, bisa pakai akad jualah, bisa pakai akad samsarah juga bisa, bahkan kalau teman-teman mau bersirkah pun sebenarnya bisa alternatifnya, banyak sekali alternatifnya. Dan insya Allah besok ini kita bahas ya detailnya. Nah nanti Ustadz Firly banyak bahas tentang bagaimana akad-akadnya biar benar, fix ya di agensi ini. Kemudian nanti Kang Wildan lebih banyak ke bisnis modelnya, bagaimana bisnis model jadi agen properti yang luar biasa tuh kayak gimana. Nah nanti saya lebih banyak ngomongin tentang bagaimana bikin konten apa namanya promosi ya biar teman-teman jualannya itu enak gitu lah. Ini gitu. Intinya 3 in 1 sih, 3 paket lengkap. Allah luar biasa. Itu dan teman-teman ini investasinya murah aja. Jadi teman-teman silahkan hubungin admin ya buat teman-teman yang khusus hari ini kan dari 900.000 ya kalau harga normalnya hampir 1 juta itu 3 paket ya kan 3 orang ini dan apa namanya kalau sebelum acara sebelum order itu 750 cuma buat teman-teman yang malam ini dapat harga Rp590.000 saja. Dahsyat. Untuk investasi leher ke atas yang mana teman-teman bisa banyak dapat networking di situ, dapat ilmu termasuk apa namanya nanti kita akan bahas full ya masalah tentang marketing properti ini. Menarik kan sebenarnya marketing properti ini sangat-sangat menarik. Bisnis yang sebenarnya kalau diomongin tanpa modal bisa banget ya Mas Wildan ya. Tanpa modal dengan apa namanya kekuatan promosi, emang kekuatannya namanya agensi ya harus pintar jualan. Nah, makanya kita sebut di sini market apa ya agensi marketing properti ya. Yang sesuai dengan syariah tentunya. Percuma kita itu udah apa ya dapat closingan banyak tapi ternyata akadnya salah. Karena akad ini sangat-sangat penting teman-teman. Ya kayak kita akad nikah lah. Kalau akad nikahnya itu kan ada rukun dan syaratnya. Misal salah satu rukunnya adalah adanya wali. Walinya nggak ada, kita paksain nikah. Nikahnya jadi nggak sah. Nanti kalau punya anak, anaknya nggak punya nasab. Nanti kalau kita mau menikahkan, anaknya kita perempuan, kita juga nggak bisa menikahkan anaknya. Bahkan sampai ke warisnya, hukum warisnya, ya itu nggak sah untuk mendapatkan warisnya. Itu kalau akadnya nggak sah. Itu kalau akad nikah. Ternyata akad itu nggak cuma nikah. Ada akad jual beli, sewa menyewa, utang piutang, bahkan samsarah atau permakelaran dan jualah itu juga ada akad-akadnya. Dan menarik banget teman-teman, insya Allah kita pelajari 3 paket biar teman-teman bisnis nggak cuma dapat cuan, tapi cuannya ini berkah, bertambah kebaikan dan bisa buat manfaat teman-teman di akhirat nanti. Karena sedekah dari harta yang haram atau harta yang tidak sah, ya kita memperolehnya dengan cara yang tidak dituntunkan oleh Rasul itu jadi harta yang haram. Dan harta yang haram itu disedekahkan saja tidak diterima gitu. Makanya nanti kalau teman-teman belajar lebih detail lagi ulama itu kalau dapat harta haram itu
tidak bisa disedekahkan, ya kan? Tidak bisa diperjualbelikan, tidak bisa buat belanja dan sebagainya. Hanya bisa nanti ya dibuang lah itu gitu. Eman-eman kan udah dapat harta tapi haram. Itu aja, Kang Wildan. Siap, Siap. Mas Alfian. Kita jawab Silakan satu lagi. dua pertanyaan lagi ya, biar teman-teman tuh setelah ikutan ini ada solusi, tenang gitu ya. Boleh yang resen. Saya senangnya kalau di basis di majelis ilmu seperti ini lebih baik open mic aja ya teman-teman, biar faktanya jelas. Kalau di chat takutnya salah paham gitu. Monggo yang mau resen itu ada Mas Baits nih, Baits di Ponorogo atau Ya. Mas Nazidun. Boleh Mas. Mas Monggo, Baits dulu Mas seperti Baits, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan, Ustaz. Yang Siap. pertama, seringkali kan prakteknya, misal ada satu objek lahan ya begitu, yang dijual oleh maklar seperti itu, lebih dari satu. Jadi ada maklar dari pihak pembeli dan pihak penjual, seperti itu. Nah, karena saking banyak Maklar dari maklarnya, pihak pembeli dan pihak penjual. betul. Maksudnya gimana? Kalau atas Maksudnya lahannya gini. kan dari pihak penjual saja. Jadi gini maksudnya, satu objek samsara tadi itu dijual oleh pihak maklarnya si penjual. Nah, pihak pembeli juga punya maklarnya seperti itu untuk mencarikan samsarohnya. Nah, di tim maklarnya penjual itu ada katakanlah 5 orang. Di pihak pembeli ada 5 orang, misalnya seperti itu. Akhirnya komisi Borongan ya. tersebut itu dibagi 2 belah bendera. Itu bagaimana secara syar'i? Yang kedua, bolehkah pihak Simsar ini cari margin atau keuntungan sendiri? Tapi hal itu diizinkan oleh pihak penjual seperti itu. Namun Oke. tidak diketahui pembeli. Misal harga tanahnya 200.000, pihak Simsar menaikkan harga menjadi 250.000, misalnya seperti itu. Itu gimana? Ya. Oke. Jadi yang pertanyaan pertama ini tanpa membicarakan maklarnya banyak orang loh ya. Ya. Oke. Maka kalau terjadi maklar 1 itu dari pihak penjual dan maklar 2 itu dari pihak pembeli, berarti ada 2 akad samsaroh yang terpisah. Dan kalau ternyata mereka dipertemukan, akhirnya jual beli di sini, itu boleh. Tapi ingat, samsaroh di sini pelakunya adalah ini, samsaroh di sini pelakunya ini. Samsaroh 1 dengan samsaroh 2 pelakunya beda. Maka yang memberi komisi juga beda. Kalau samsaroh 2 pemberi komisinya pembeli. Kalau samsaroh 1 pemberi komisinya adalah penjual. Maka kan urusannya sendiri-sendiri. Ini boleh. Oke. Nah, beda lagi kalau ternyata penjualnya itu punya banyak MK, ya itu kan nggak bisa. Begitu. Nah, kecuali MK-nya di dalam sini dan mereka sirkah, sirkah abdan misal. Nah, itu boleh. Gitu. Gimana? Terjawab? Terjawab. Oh iya, gampang ya. Kalau ngikutin dari awal nggak ini? Dari awal, Ustaz. Kalau ngikutin dari awal lebih cepat mahaminnya. Padahal kita baru bahas takrif syar'i gitu loh. Baru bahas pengertiannya loh ini. Belum Ya, dalam belum implementasinya. Nah, sekalian ditambahin nih, sering sesama agent itu ada namanya istilahnya co-broker, kombinasi broker. Ya, kayak tadi sebenarnya. Nah, ini harus dikelirkan mana yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan. Kadang-kadang kan memahami, kadang-kadang salah dalam sirka. Yang kemarin kita bahas, apaan ya, biar clear nih teman-teman broker. Siap. Maksudnya co-broker itu posisinya akadnya apa? Jadi intinya gini ya, kalau di dalam akad, itu pasti nomor 1 yang dicari itu apa? Pelaku akad. Itu pasti nomor 1 itu. Oke, maka objek akadnya nanti mengikuti. Pertanyaannya, kalau ada co-broker, itu akadnya sama siapa? Sama MK-nya kah? Atau sama penjualnya? Itu tolong diperjelas dulu, Kang Wildan, gimana positioningnya? Ya, co-broker itu sering terjadi ya di antara para agensi
ya. Pertama yang kayak tadi yang Mas Bait di Penogoro. Jadi ada apa namanya, ada maklar satu punya pemilik tanah atau pemilik bangunan gitu ya. Nah, nanti ada maklar dua, dia punya yang namanya pembeli gitu. Dan akhirnya dipertemukan. Nah, ini harus dikelirkan dulu ya. Maklar Kadang-kadang dua kan ini itu akadnya sama penjual atau sama pembelinya? yang mana nih? Maklar dua tadi kan katanya ada Oh, maklar satu, ya ada kalau maklar dua. kobrok tuh biasanya maklar satu dengan penjual, maklar dua dengan pembeli. Kalau Nah, dalam maka kalau istilah terjadi akad samsarohnya sendiri-sendiri, boleh. Gitu ya. Tapi positioning komisi itu begini, komisi 2 ini komisi 1. Maka nggak boleh juga kok MK-nya sini, yang suruh bayar ini, itu nggak boleh. Atau MK-nya ini yang suruh bayar ini, nggak boleh. Karena kan akadnya sendiri-sendiri. Nah, semisalnya dalam rangka mau bayar ini, nggak boleh misalnya jadinya 100 juta, gitu kan. Nah, fee-nya misalnya 5 juta. Maka apa? Deal-nya akad jual beli itu 100 juta, terus kok minta kamu bayarin makelar saya ya, misalnya pembelinya bilang gitu kan, itu nggak boleh. Oke. Beda kalau ternyata akadnya dijadikan 105 juta, itu boleh. Udah pokoknya 105 juta, kamu nggak usah ngurusin makelar saya, misalnya gitu, itu boleh. Tapi kan jadi satu akad saja mengenai harga jual beli. Begitu sih gambarannya. Ya, jelas ya teman-teman, dalam dunia Pertanyaan kobrok. kedua. Oh, Ya. Mas Bait ada. Mangga Mas. Tadi Pertanyaan kedua tadi yang soal ambil keuntungan Oke. selisih. Jadi di samsaroh ya itu sebenarnya secara fikih tidak ada pattern yang fix. Ini yang kelebihannya samsaroh itu pattern fix terhadap apa? Skema komisi. Ya. Ini apa namanya? Boleh terjadi berdasarkan kesepakatan. Contoh pertama, komisinya itu berdasarkan nilai fix. Boleh. Jual misalnya jualin HP ini 2 juta, nanti kamu dapat 100.000. Boleh. Ya. Atau ya komisinya itu persen dari harga jual. Boleh. Jualin kamu dapat 5%. Maka berapapun nanti dealnya dapatnya itu 5%. Oke. Atau dia bilang gini, ini dari aku nilai harganya 100 juta, misalnya rumah. Terserah kamu jual berapa, ya selisihnya itulah komisimu. Ini juga boleh. Oke. Maka kalau dia berhasil jual 150 juta, ya 50 itu komisinya. Nah, di dalam komisi samsaro itu boleh bervariasi skemanya, tapi kalau akad wajib menyepakati satu skema. Nggak boleh lebih dari satu skema. Nanti kalau kejual 100, kamu dapatnya begini. Kalau kejualnya segini, dapatnya begini. Itu nggak boleh. Karena belum jelas. Alias masih horor. Gitu. Jadi ada banyak pattern. Bahkan misalnya ya, dia dapat mobil harga 50 juta. Terus dia bilang sama maklarnya, yuk kamu jualin ini, ya. Nanti kamu komisinya itu adalah persen dari margin. Nah, maka kalau kejualnya 60 juta, misalnya komisinya 50% dari margin. Misalnya kejualnya 60 juta. Maka kalau di sini kan marginnya saya dapat 50 juta, dia bilang gitu ya. Pemilik mobilnya bilang, saya dapat ini 50 juta. Kalau kamu bisa jualin, ya nanti kamu dapat 50% dari margin. Maka kalau dia jual 60, dapatnya kan 10 juta. Maka dia 50% dapatnya, yaitu 5 juta. Itu juga boleh. Nah, dikembalikan kepada kesepakatan, tapi nggak boleh skemanya lebih dari satu. Begitu, Mas Baik. Oke. Gimana, asik nggak belajarnya? Asik. Nah, soal selisih margin tadi, pihak pembeli pun nggak tahu, nggak ada masalah ya, halal ya? Nggak boleh kalau itu. Oh, nggak boleh. Nah, itu ya. Nggak boleh. Loh, kenapa kok nggak boleh? Karena itu adalah objek akad.
Maka ya yang namanya makelar itu cuman perantara. Misalnya dari penjual ya, maka tetap jual belinya itu antara penjual dan pembeli. Lah masa pembeli itu nggak tahu barangnya berapa, penjual tuh nggak tahu pembayarannya berapa. Nah, hubungannya penjual dengan maklar adalah komisi. Karena apa? Karena nanti kalau ternyata ada trouble setelah jalan, dia nggak tahu harga jadinya, cuman bisa komplain-komplainan itu. Kemarin katanya harga pas ada saya sudah beli ini 200 juta. Loh, kok 200 juta? Saya tahunya dari maklar saya ini 150 loh. Nah, mau jadi masalah kan itu. Iya kan? Oke. Jadi gimana? Jadi harus kedua pihak sama-sama tahu ya soal Loh, margin itu. pelaku akad jual belinya itu tetap ini, Pak. Maklar itu cuman perantara, maka dia itu cuman orang di antara saja. Tapi pelaku jual beli itu ini. Nggak Oke. mungkin kok ada penjual nggak tahu pembelinya. Dan nggak mungkin kok ada pembeli nggak tahu penjualnya. Contoh gampang, akad nikah. Nggak mungkin ada suami nggak tahu siapa istrinya. Dan nggak mungkin sang istri nggak tahu siapa suaminya. Ya kan? Terus masa istri nggak tahu berapa maharnya? Nggak mungkin dong. Ya. Oke. Rahasia ya, maharnya rahasia ya. Oh, nggak bisa. Kenapa? Karena itu rukun. Gitu loh. Maka rukun harus ada. Kalau enggak ya berarti batal. Alias batil. Kan begitu. Gimana ya? Jelas. Jelas ya? Iya, wong tambah malam jadi tambah jelas. Salah ya. Masya Allah. Nah, ini kayaknya udah jam 9.43 nih. Mungkin Ya. nah, insya Allah hari Jumat ada lagi mengenai marketing syariah lanjutan di Jumat berbaginya Bisyarah ya. Kalau ini kan lewat Fatih Group, kami memang kerjasama dalam hal ini. Nah, nanti dapat maklumat baru lagi di Jumat berbagi, dan monggo kalau mau nanya bisa di acara tersebut. Jadi insya Allah sebelum acara kita yang ini, ya itu insya Allah kami akan ada diskusi-diskusi mengenai marketing properti syariah. Dan kalau memang mau belajarnya komprehensif, ya ayo dong, serius dong. Karena tholabul ilmi itu wajib. Tholabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Ya, maka apa? Seorang pebisnis itu wajib belajar apa yang akan dia bisniskan. Wajib loh. Maka kalau enggak, dia berdosa. Sama kayak sholat, enggak sholat gitu loh. Oke. Nah, tapi terkendala biaya. Nah, jadi gini, ada kaidah fikih yang menyampaikan malayatimul wajibu ila bihi fahuwa wajib. Hal-hal yang wajib terkendala gara-gara sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Contoh, oke. Misalnya saya biasanya menganalogikan di pompa air. Hukum asal menservis pompa air itu mubah, Pak. Boleh diservis, boleh enggak kalau pompa airnya rusak. Tapi sekalinya ada kewajiban lain, kewajiban nih ya, contoh apa? Kewajiban sholat. Sholat hukumnya wajib. Maka kalau mau sholat, wajib wudhu. Maka kalau wudhu, wajib ada airnya. Dan apabila ternyata airnya terkendala gara-gara mesin pompa airnya, maka benerin pompa airnya yang tadinya hukumnya mubah jadi wajib. Makanya misal jadi takmir masjid, kok pompa airnya rusak? Oh, harus buru-buru dia benerin itu. Karena orang jadi nggak bisa sholat gara-gara nggak ada airnya. Nah, begitu juga dengan tholabul ilmi. Apabila terkendala dengan dana, ya harus dicari dananya. Contoh yang mudah apa? Nafkah. Kewajibannya itu bukan kerja, Pak. Bukan buat bisnis. Tapi kewajibannya itu adalah menafkahi diri sendiri dan keluarga, kan? Tapi menafkahi itu ternyata butuh uang. Makanya jadi harus kerja buat bisnis. Agar apa? Agar dapat uang. Jadi kewajibannya itu bukan tentang nyari uang. Hukum asalnya itu di kewajiban nafkah. Karena kalau ternyata Anda dapat warisan banyak nih, terus Anda leyeh-leyeh, nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, tapi kewajiban nafkahnya bisa terpenuhi, perlu kerja nggak? Wajib kerja nggak? Enggak. Wajib buat bisnis nggak? Enggak. Yang penting kewajiban nafkahnya juga selesai. Kan gitu. Dan biasanya majelis, mohon maaf ini ya, ini bukan masalah ini untuk semua ilmu. Ya.
Dan kalau memang penting Anda butuh, ya diusahakan sama kayak nafkah tadi gitu loh. Dan insya Allah juga ada dampaknya kan. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu. Dan mungkin ini sudah cukup malam, maka mungkin sekian dulu kayaknya ya. Siap. Nah, Sultan saya soalnya nggak sekuat jenengan ngobrol ngopi sampai jam setengah 1 gitu. Wih, tapi BTW itu ada Coach Brur dari Solo itu nontonnya bareng-bareng kayaknya ya itu ya. Nobar. Mantap nih itu Bawa dia. santri-santrinya nih, santri Bawa properti. santri-santrinya ya. Ya Allah. Pasti dibilangnya ini, wah ustadznya radikal nih nyuruh nonton beginian. Semangat ya. Siap. Alhamdulillah jadi nobar yang ngaji bareng ya. Oke, ada Coach Erwianto, Coach Erwin juga ya. Siap, Coach. Apalagi Mas Raharjo ini selalu hadir di setiap forum kita. Iya, mantap. Siap. Mungkin begitu dulu dari saya, Mas Nuwun. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Insya Allah kita bisa bertemu lagi di majelis-majelis yang berikutnya. Alhamdulillah. Siap. Itu kan jazakallah khairan kasiran. Terima kasih Ustadz Firly, luar biasa ya. Materi malam ini benar-benar nembak kita sebagai marketing agency developer. Memang kita harus membenahi bisnis kita ya. Jadi kalau kita mau berbisnis ya harus paham ilmunya. Karena kalau nggak paham ilmunya nanti dihukumi ya. Tidak mencari ilmu. Padahal baru mempelajari takrifnya dulu ya ini ya. Itu baru tarifnya, baru pengertiannya. Tadi kan ada yang minta dalil dan lain-lain. Insya Allah nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya, Ustadz Willy. Apalagi nanti di tanggal 29.30 ya, sejam 2 jam ini nggak cukup ya. Nanti maksimal nanti sampai Ustadz Willy aja minimal 8 jam ya, Ustadz. Oke, semuanya teman-teman, barakallah. Alhamdulillah kita sudah banyak silaturahmi hari ini. Saya kembalikan lagi kepada Mas Fauzi sebagai MC. Terima kasih Ustadz Willy. Semoga berkah dan jadi amal jariah mengalir. Amin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada Mas Fauzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa teman-teman semua. Dahsyat ya. Kita pada malam hari ini dan saya sangat senang sekali tadi sudah ada interaksi ya dengan beberapa teman-teman kita sebagai peserta. Dan tentunya kita berharap ya mudah-mudahan ada suatu pembelajaran yang berharga yang tidak hanya sekedar menjadi pengetahuan saja begitu ya teman-teman, tetapi bisa memperbaiki ya muamalah kita supaya kita bisa mendapatkan sesuatu dengan cara yang baik dan benar begitu ya teman-teman. Mohon izin teman-teman, seperti yang sudah disampaikan oleh para guru kita, oleh para coach kita ya teman-teman, nanti insya Allah akan kita selenggarakan teman-teman dengan durasi yang lebih panjang ya teman-teman, kemudian dengan materi yang lebih lengkap, kemudian dengan ulasan juga yang lebih dalam. Insya Allah nanti kita akan selenggarakan ya teman-teman marketing properti syariah. Nah luar biasa nih teman-teman ya. Kita lihat ya teman-teman, foto para guru kita, coach kitanya ya udah seger ya teman-teman, apalagi materinya, apalagi ilmunya ya teman-teman. Jadi sangat sayang sekali kalau kesempatan baik ini untuk sama-sama kita menuntut ilmu ini bila terlewat begitu ya teman-teman. Nanti insya Allah ada Ustadz Firly, alhamdulillah dia juga akan turut mengisi nanti khusus mengenai akad-akadnya, dan insya Allah mudah-mudahan nanti kita juga akan bisa menemukan solusinya begitu ya teman-teman. Kemudian ada juga Coach Wildan ya teman-teman, terutama beliau juga berangkat sebelum menjadi developer juga dari agensi juga. Nah, tentunya biasanya Kang Wildan juga akan nanti kan memberikan berbagai pengalaman-pengalaman beliau ya. Dan yang tidak kalah menarik adalah Coach Alfian Rendra nih beliau, Masya Allah. Saya lihat di kolom komentar juga saling sapa para suhu ini ya teman-teman ya. Sangat gembira sekali begitu ya teman-teman melihat interaksi kita pada malam hari ini begitu ya teman-teman. Nah ini teman-teman ya untuk jadwalnya, kemudian apabila agak normal ya teman-teman, di angka 990 ya, kurang lebih 1 juta ya teman-teman. Namun ada early bird di sini ya teman-teman, masih berlaku sampai dengan 2 hari lagi ya berarti teman-teman, karena hari ini adalah tanggal 15 ya, berarti 15 berarti 2 hari lagi masih berlaku nih teman-teman, silakan dimaksimalkan. Kalau teman-teman langsung ingin mengajak satu teman yang lainnya sehingga mendaftarkan 2 orang, maka ada harga spesial ya teman-teman, menjadi 1.300.000 ya teman-teman. Kemudian kalau teman-teman mendaftarkan seorang diri ya teman-teman bisa di harga 750. Nah ini akan acaranya berlangsung tidak hanya 1 atau 2 jam ya teman-teman, tapi 2 hari begitu ya teman-teman. Ini 2 hari ya teman-teman ya, dari Rabu sampai dengan Kamis. Insya Allah kita akan mulai dari jam
9 sampai dengan jam 15.00. Bahkan biasanya sampai maghrib nih kalau Coach Wildan dan Coach Alfian sudah duet begitu ya teman-teman ya. Sangat dahsyat sekali lah pokoknya. Afwan, Kang Fauzi, tadi ya, ada info tambahan untuk yang daftar besok. ya. Yang peserta malam ini mau daftar besok itu dapat harga khusus satu orang 590. Siap, alhamdulillah. 590. Syukron Ustadz, Masya Allah. Teman-teman ada informasi gembira ya. Tadi sudah disampaikan barusan oleh Ustadz Firly ya, ada promo dahsyat. Masya Allah, seperti malam hari ini ya teman-teman. Password kita adalah password dahsyat. Maka promonya juga adalah promo dahsyat ya, teman-teman ya. Hari ini untuk teman-teman malam ini dan juga besok ya, berarti Ustadz Firly, teman-teman masih berkesempatan mendapatkan harga spesial, best deal begitu ya teman-teman. Sehingga segera putuskan pada malam hari ini, bisa men-screenshot acara ini mungkin teman-teman ya, untuk kemudian menghubungi admin kami ataupun admin di Saroh begitu teman-teman, mendapatkan harga spesial 590.000 per orang, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan kita ya teman-teman untuk lebih baik dan lebih benar dalam menjalankan muamalah begitu teman-teman ya. Terima kasih, sangat luar biasa sekali. Terima kasih juga kepada Ustadz Firly, terima kasih juga kepada Coach Wildan, terima kasih juga kepada Coach Alfian, dan yang tidak kalah penting adalah teman-teman semua ya, Masya Allah. Sudah hampir jam 10, peserta masih 130 orang ya, luar biasa sekali ya teman-teman. Dan insya Allah nanti ya kita akan lanjut di kesempatan-kesempatan berikutnya. Teman-teman juga boleh ikut nanti di acara Jumat Berbagi diselenggarakan oleh Bisyaro. Nanti insya Allah juga Ustadz Firly akan lebih membahas kembali mungkin ya teman-teman mengenai materi-materi yang lain yang tentunya itu masih berkaitan dengan akad sesuai dengan syariah, terutama berkaitan dengan marketing agensi ini ya, begitu teman-teman. Jadi jangan lewatkan kesempatan yang baik ini. Itu saja mungkin teman-teman yang perlu saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas partisipasinya. Boleh teman-teman sebelum kita akhiri bisa diketikkan wow dahsyat mungkin ya teman-teman ya. Apa kabar malam hari ini teman-teman? Wow dahsyat ya, luar biasa ya teman-teman, dan saya sangat senang sekali bisa menemani semua. Kalaupun teman-teman yang juga ingin belajar properti ya, masih galau grogi dan merana ya teman-teman, bisa juga berkesempatan ingin tahu lebih dalam mengenai bisnis fliperan, karena ternyata yang hadir malam hari ini Coach Wildan tidak hanya teman-teman dari developeran dan agensi ya, banyak juga para bisnis owner yang mungkin bisnisnya selain properti mungkin sekarang sudah mulai tertarik di bisnis properti, atau mungkin merasa bisnis properti itu rumit dan lain sebagainya. Nah ini kita punya caranya begitu teman-teman ya, di webinar properti ini nanti kita akan bahas begitu ya teman-teman ya. Sama ya teman-teman, kita belajar properti juga dari Coach Wildan ya teman-teman, dan alhamdulillah antusiasnya juga cukup tinggi ini sampai kita buka webinar gelombang kedua ya teman-teman. Webinar gelombang kedua nanti kita akan selenggarakan di tanggal 26 September begitu ya teman-teman, sekitar 1 minggu lagi ya. Teman-teman mendapatkan special prize juga ya teman-teman, buat teman-teman yang sudah ikut pada malam hari ini sebagai apresiasi kita, mendapatkan promo 149.000 begitu ya teman-teman, sampai dengan paling telat nanti mendaftar tanggal 18. Apabila lewat dari tanggal 18 maka harganya menjadi 199 begitu ya teman-teman. Dan sangat luar biasa pokoknya. Wah, ini ada tambahan bonus lagi nih. Teman-teman, untuk yang daftar malam hari ini ya, yang konfirmasi ke admin juga kita berikan apresiasi lagi. Teman-teman cukup mendaftar dengan biaya 99.000. Teman-teman nanti akan mendapatkan banyak sekali benefit, terutama adalah kita bisa konsultasi-konsultasi mengenai project ya, bisnis model dan lain sebagainya ya. Yang penting adalah teman-teman kita berusaha untuk berilmu terlebih dahulu sebelum beramal. Itu saja mungkin teman-teman ya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah gabung di acara kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan saya doakan teman-teman semua bisa semakin berkah hidupnya ya teman-teman, semakin lancar rezekinya, semakin bermanfaat ilmunya, dan tidak lupa pula kita doakan kepada guru-guru kita, coach-coach kita juga agar senantiasa beliau juga diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman, mohon maaf apabila ada salah kata ya. Kesalahan itu asalnya dari saya pribadi, dan kebenaran hanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, sampai ketemu di acara marketing properti syariah ya, bersama guru kita Ustadz Firly dan juga Coach Wildan dan
Coach Alfian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat. Salam dahsyat. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Firly. Terima kasih Ustaz Jedan. Iya, sami-sami. Terima kasih Sama. semuanya. Oke, izin kita lab ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih dan Ustaz Firly.